Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo dan skeletal. Muskulo artinya otot dan skeletal artinya tulang. Muskulo atau muskuler adalah jaringan otot-otot tubuh. Sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka. Otot atau muskulo adalah jaringan tubuh yang berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan rangka atau skeletal yaitu bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Selanjutnya, anatomi sistem rangka. Tubuh manusia terdiri dari 206 buah tulang yang saling berhubungan. Secara umum terdiri dari tulang tengkorak atau kranium 8 buah, tulang wajah 14 buah, tulang telinga dalam 6 buah, tulang lidah 1 buah, tulang dada 25 buah, tulang belakang atau vertebra dan pelvis 26 buah, tulang ekstremitas atas 64 buah, dan tulang ekstremitas bawah. Selanjutnya yang pertama kita masuk tentang muskulo, yaitu otot, pembagian-pembagian dari otot. 1. Klasifikasi berdasarkan fungsinya. Otot dibagi menjadi dua, yaitu otot volunter dan otot involunter. Jaringan otot volunter adalah jaringan otot yang bekerja atau berkonsentrasi di bawah pengaruh kesadaran karena dilengkapi dengan jaringan saraf yang langsung terhubung ke bagian otak. Jaringan otot volunter juga kerap disebut otot sadar karena aktivitas dan gerakan jaringan otot ini dapat sesuai dengan keinginan dan kesadaran kita. Jaringan otot di tubuh manusia yang memiliki sistem otot volunter diantaranya adalah otot rangka atau otot lurik. Yang kedua, otot involunter. Otot involunter adalah jaringan otot yang bekerja atau berkonsentrasi di luar pengaruh kesadaran karena tidak dilengkapi dengan jaringan saraf sensorik. Gerakan jaringan otot ini sendiri dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Jaringan otot volunter juga kerap disebut otot tak sadar karena aktivitas dan gerakan jaringan otot ini tidak dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Jaringan otot di tubuh manusia yang memiliki sistem otot involunter diantaranya adalah otot jantung dan otot. Kedua, klasifikasi berdasarkan struktur. Berdasarkan struktur ini, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pertama, otot polos. Otot polos adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk polos dan bergelondong. Cara kerjanya tidak disadari atau tidak sesuai kehendak. Otot polos memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan seperti lambung. Kedua, otot lurik atau otot rangka. Otot rangka mempunyai jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Cara kerjanya disadari atau sesuai kehendak. Bentuknya memanjang dengan banyak lurik-lurik, memiliki nukleus banyak yang terletak di tepi sel. Contohnya, otot pada lengan. Yang ketiga, otot jantung atau otot sardiak. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Otot ini merupakan otot paling istimewa karena memiliki bentuk yang hampir sama dengan otot lurik, yakni mempunyai lurik-lurik. Tapi bedanya dengan otot lurik yaitu bahwa otot lurik memiliki 1 atau 2 nukleus yang terletak di tepi atau tengah. Yang
Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan lokasi. Klasifikasi berdasarkan lokasi ada dua, yaitu axial muscles dan appendicular muscles. Axial muscles yaitu melekat pada rangka aksial, memposisikan kepala dan tulang belakang, menggerakkan tulang iga, mencakup 60% otot rangka tubuh. Yang appendicular muscles yaitu menstabilkan atau menggerakkan komponen rangka appendikular, mencakup 40%. Selanjutnya tadi yang ke satu otot, ya sekarang yang kedua fascia, yaitu jaringan ikat penghimpun serat otot. Dan yang ketiga ada tendon. Jaringan ikat fibrosa yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan. Yang keempat, ligamen, yaitu jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Selanjutnya skeletal atau tulang. Saya akan menjelaskan struktur jaringan tulang. Struktur mikroskopis tulang, yaitu saya akan membacakan dari urutan ke atas. Sistem Havers atau saluran Havers, yaitu saraf, pembuluh darah, dan aliran limfe. Di bawahnya lamela, lempeng tulang yang tersusun konsentris. Di bawahnya lacuna, ruang kecil yang terdapat di antara lempeng-lempengan yang mengandung sel tulang. Di bawahnya canaliculi, memancar di antara lacuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Yang B, klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya ada 5, yaitu ada ossa longa, ossa brevia, ossa plana, ossa irregular, ossa pneumatic. Berdasarkan bentuknya ini ada 2, yaitu axial skeleton dan appendicular skeleton. Axial skeleton terdiri dari 80 tulang, diantaranya tulang skull atau cranium, sternum, rib atau costae, vertebrae, dan sacrum. Yang kedua, appendicular skeleton terdiri dari 63. Yang kedua, sendi atau articulatio, yaitu pertemuan antara dua atau lebih dari tulang. Klasifikasi berdasarkan gerakan atau fungsi. Klasifikasi berdasarkan gerakan atau fungsi ini, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sendi sinatrosis, sendi amfiartrosis, dan sendi diartrosis. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan struktur, sendi juga dibedakan menjadi 3, yaitu sendi fibrosa yang terdiri dari sutura, sindermasis, dan gomposis. Dan sendi tulang rawan, yaitu ada synchondrosis dan symphysis. Yang ketiga, sendi synovial. Baiklah, sampailah kita di penghujung pembahasan. Saya akan menjelaskan sedikit lagi. Pemeriksaan muskuloskeletal, yaitu ada inspeksi, palpasi, range of motion, kekuatan otot, dan radiologis dan elektromedis. Dan kenali juga penyebab kelainan tulang dan sendi, yaitu ada kongenital, neoplasma, infeksi, trauma, dan degeneratif. Periksakan setiap kelainan tulang dan sendi Anda. Baiklah, itulah penjelasan singkat tentang muskuloskeletal dari saya. Saya tetap mengingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita bisa berjalan dengan normal kembali seperti biasanya. Baiklah, sekian, terima kasih.
Semoga kalian suka dengan video ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.